أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Suratul Qadri Makkiyah. Surah Al-Qadr ini adalah surah yang digolongkan ke dalam surah-surah Makkiyah. Waqad tahaddatsat an bad'i nuzulil Qur'ani al-azimi. Dia bercerita tentang awal turunnya Al-Qur'an yang mulia. Wa an fadli lailatul qadri ala sairil ayyami wasyuhuri. Dan tentang kemuliaan Lailatul Qadar atas semua siang hari, atas semua hari dan bulan, ya, atas semua hari dan bulan. Lima fihi minal anwari wa tajalliyati al-qudsiyati. Lima fiha minal anwari wa tajalliyati al-qudsiyati. Ya, karena di dalamnya terdapat al-anwar, cahaya-cahaya, wa tajalliyati, dan mazhar, ya, kalau bahasa kitanya itu penampakan, ya. Penampakan al-qudsiyah yang suci. Wan nafahatir rabbaniyah, dan hembusan-hembusan ar-rabbaniyah ini ketuhanan, ya. Allati yufidhuha al-bari jalla wa ala ibadihil mu'minin, yang diberikan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang-orang mukmin, ya, hamba-hambanya yang mukmin. Takriman linuzulil Qur'anil mubini, sebagai memuliakan, karena memuliakan turunnya Al-Qur'an yang maha agung. Kama tahaddatsat an nuzulil malaikatil abrari hatta tulu'il fajri. Demikian juga ayat ini, surah ini bercerita tentang turunnya malaikat-malaikat yang mulia sampai terbit fajar. Di malam itu malaikat-malaikat turun, ya. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Karena malaikat itu enggak ini dia menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fiha laha min lailatin azimatil qadr, min lailatin azimatil qadr. Ya, faya laha min lailatin azimatil qadr. Hiya khairun indallahi min alfi syahr. Di dalam malam itu ada sesuatu yang waktu di mana nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca tafsirnya. At-tafsir, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ay nahnu anzalna hadzal qur'anal mu'jiza fi lailatul qadr. Kami menurunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hadzal qur'ana. Ini yang tadi ditanyakan Pak Haris, hadzal qur'ana, Quran ini, jadi ini adalah Al-Qur'an. Al-mu'jiza, yang memberikan mukjizat, yang memberikan mukjizat. Jadi sekali lagi kita jelaskan, yang dimaksud dengan mukjizat itu adalah kekuatan atau daya untuk melemahkan argumen-argumen para penentangnya. Itu mukjizat itu, ya. Dari kata ajaza ya'jizu, ajaza itu lemah. Kalau a'jaza melemahkan. Nah, fa'ilnya itu mu'jizun. Jadi a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Nah, itulah mu'jizun itu yang melemahkan. Jadi itu sifat Al-Quran, salah satu karakteristik daripada Al-Quran itu bersifat melemahkan argumen-argumen orang yang menentang Al-Quran, menentang kebenaran, menentang kerasulan. Dan
kadang-kadang mukjizat ini harus dimunculkan dalam bentuk sesuatu yang khariqul adah, yang menyalahi kebiasaan. Karena dengan begitu ketika jadi sifat manusia itu ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan, kemudian nalarnya itu jadi tidak bisa mencerna, kemudian yang muncul adalah kekaguman. Jadi terpengaruh. Itu secara psikologis kalau kita melihat misalnya sesuatu yang di luar nalar itu, di luar kebiasaan, dan itu sesuatu yang ajaib, yang ajib gitu ya, maka kita kemudian terpengaruh. Nah, itu yang salah satu bentuk mukjizat itu seperti itu. Al-Quran mukjizatnya bentuknya itu macam-macam ya, macam-macam. Ada yang dengan uslubnya, gaya bahasanya, yang orang-orang Arab zaman dulu itu mengerti betul keindahan bahasa itu, sehingga ketika melihat uslub Al-Quran mereka, wah ini bukan dari manusia ini pasti bukan dari manusia. Tidak ada manusia yang bisa membuat uslub bahasa seindah ini. Nah itu ya, kalau kita kan sering mengatakan keindahan bahasa Al-Quran itu hanya niru-niru aja karena kita nggak paham gitu ya, bahasa Arab nggak paham gitu ya. Wah indah sekali. Ya kita nggak bisa menjelaskan indahnya di mana gitu. Tapi kalau orang-orang Arab dulu yang paham syair, paham sastra, mereka memang mengerti. Yang ini tidak akan muncul dari manusia gitu loh, dari manusia. Karena uslub seperti itu ketika disampaikan kepada kaum Quraisy dulu, itu mereka kagum sekali, tergetar gitu ya. Cuman ya bagi yang beriman beriman, bagi yang tidak beriman tidak beriman. Itu tetap dalam kekufurannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya kekafiran orang-orang Quraisy dulu itu bukan karena mereka tidak percaya terhadap Al-Quran itu. Ya, melihat keindahan bahasa luar biasa, mereka percaya bahwa itu dari Tuhan. Tapi gengsi mereka, kekuasaan mereka akan terganggu dengan adanya Islam itu, mereka kemudian menolak. Gitu. Kesombongan mereka untuk mengakui, kenapa saya ini diturunkan kepada Muhammad ya, kepada Rasulullah gitu ya, bukan kepada mereka gitu. Nah, itu juga membuat mereka menjadi ingkar jadinya. Fi Lailatul Qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran yang memberi mukjizat ini pada malam Lailatul Qadar wasyaraf, ya, pada malam Lailatul Qadri wasyarafi, dan kemuliaan. Ya, qadar itu penetapan takdir, wasyaraf itu kemuliaan. Qala al-mufassiruna, para mufassir itu mengatakan summiyat Lailatul Qadri li'azamiha wa qadriha wa syarafiha. Dinamakan Lailatul Qadar itu, dinamakan malam itu dengan malam Lailatul Qadar itu karena keagungannya, kemuliaannya, sama ini kemuliaan, syaraf ini juga kemuliaan. Nah. Wal muradu bi inzalil Quran inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Yang dimaksud itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu turunnya itu turun yang gimana? Itu adalah menurunkan Al-Qur'an itu minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, ya. Lauh mahfuz itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ila sama'id dunya, ke langit dunia, ya, ke langit dunia. Jadi pada saat turun dari lauh mahfuz ke langit dunia itu jumlatan wahidah, ya, itu satu onggok Al-Quran itu diturunkan gitu pada malam itu dari langit, dari lauh mahfuz ke langit dunia, itu utuh Al-Quran itu. Umma nazala bihi Jibril ilal ardi fi muddati 23 sanah. Kemudian
Jibril itu membawa Al-Quran itu ke bumi, ya, dari langit dunia tadi itu, fi muddati salasin wa ishrina sanah, pada masa 23 tahun. Itu masa kenabian kan 23 tahun. Nah, itu turun sesuai dengan konteksnya. Makanya ada turun yang pertama Al-Alaq dan seterusnya sampai nanti yang terakhir Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya. Jadi dari langit dunia ke bumi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh nyicil turunnya. Tapi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu satu Al-Quran utuh. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya. Jadi sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzati minas sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu jumlatan wahidah, dengan utuh satu Al-Quran dan sekali turun minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz ila baitil izzah, ke istana kemuliaan, minas sama'id dunya, yang ada di langit dunia. Jadi di langit dunia itu ada yang disebut dengan baitul izzah, istana kemuliaan, ya. Istana kemuliaan itu adanya pada langit dunia, dan kita nggak tahu langit dunia itu seperti apa, ya, nggak pernah lihat gitu kan. Itu hal-hal yang gaib, yang beritanya itu disampaikan ke kita, ya. Dan tadi jumlah Ustaz, terjemahnya apa tadi jumlah? Jumlah wahidah ini satu Al-Quran utuh itu. Oh, utuh. Enggak, kalau kan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, itu bukan lain. Bukan lain. Jadi Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Satu Al-Quran itu penuh, ya. Kirain satu kalimat, satu sentence kalau bukan. kan. Jadi dia onggokan, ya. Diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nanti dari situ Jibril kemudian menurunkannya kepada Rasulullah. Tsumma nazala mufassalan, kemudian Allah menurunkannya mufassalan. Nah, ini secara rinci, terpisah-pisah maksudnya, bihasabil waqa'i. Ya, bihasabil waqa'i ini apa? Bergantung kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada konteksnya. Ya, fi salasin wa ishrina sanah, dalam kurun waktu 23 tahun, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa kenabian itu kan 23 tahun kasarnya, ya, hitungan jumlah kasarnya itu kan 23 tahun. Kalau menurut satu riwayat itu masanya itu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari katanya. Tapi hitungan kasarnya itu 23 tahun, kurang lebihnya 23 tahun. Masa ke Rasul itulah masa turunnya wahyu dari surah pertama sampai terakhir. Maka ketika wahyu itu sudah selesai, berarti tugas kerasulan Rasulullah itu habis. Maka itu Abu Bakar ketika mendengar ayat diturunkan di Arafah itu tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, beliau nangis karena paham bahwa sudah selesai tugas Rasulullah ini. Berarti Rasulullah akan meninggalkan umat Islam saat itu. Ya. Setelah 23 tahun. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum bukan ayat terakhir. Itu ayat yang menandakan tentang kesempurnaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ayat
terakhir itu yang setelah itu katanya ada turun ayat, tapi tidak ayat tentang hukum lagi, ayat tentang apa namanya lebih kepada tentang akhlak gitu kan, tentang apa kabar-kabar yang tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum agama. Jadi makanya setelah Al-Quran itu ada pada langit dunia, kemudian turun kepada Rasulullah dari situ secara mufassal, secara terpisah-pisah, ya, terpisah-pisah sesuai dengan konteksnya, maka di situ kita bisa melihat bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadar, ya, takdir bagi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Itu sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah ada dalam skenario Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu sudah dicakup semuanya itu di dalam Al-Qur'an yang tadi ditaruh di langit dunia, langit dunia. Jadi ada terus pasangan Al-Qur'annya ketika peristiwa ini muncul, Jibril kemudian datang dengan ayat Al-Qur'an menerangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi itu memang sudah ditetapkan akan terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lama nggak sih itu, Bang? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa yang engkau ketahui tentang Lailatul Qadar? Ada kok dia tadi. Di mana? Enggak. Tadi nggak badan pas dia di ini ya, di mute ya. istirahat lah. Pas dia bilang istirahat, nggak pernah nampak lagi. Ya iya dia tidur. Yang siang tadi kan, Bang? Nggak, sore tadi. Enggak, ini tadi ada pas ngapain orang makan ada dia. Iya memang ada. Aku tadi titip. Oh, jadikan saya co-host, biar saya yang unmute. Oke. Oh, udah. Sip, Bro. Gimana caranya, Bet? Co-host. Udah ya? Udah, Bro. Kayaknya udah di mute juga tuh, Prof. Cara bikin co-hostnya gimana, Bet? Nanti dari daftar partisipan itu kan, Prof, di klik kanan dekat namanya itu. Okay. Yeah. Ada make co-host. Gitu aja, Prof. Sip. Siap, Prof. Oke. Jadi nanti biar kalau ada yang tak sengaja kan biar saya yang kontrol, Prof. Oke, Prof. Oke, kita lanjut ya. Ta'zimun wa tafkhimun li amriha. Nah, jadi pertanyaan, jadi sigat istifham yang muncul di dalam wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini adalah satu bentuk pertanyaan untuk memuliakan wa tafkhimun li amriha dan membesarkan perkara yang akan ditanyakan itu. Nah, ini. Jadi kalau ada sigat di dalam Al-Qur'an, ada bentuk susunan kalimat dalam Al-Qur'an ketika dikatakan ma adraka itu, wa ma adraka itu, maka informasi setelahnya yang diinginkan, yang dituju itu adalah sesuatu yang besar yang di luar nalar manusia. Ya, Al-Qari'ah misalnya, Al-Qari'ah mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Bedanya apa, Ustaz, sama wa ma yudrika? Sama sebetulnya. Enggak, oke. Sama. Karena itu yudrika itu dengan fi'il mudhari. Iya. Maksudnya adraka ini dengan fi'il madhi. Maknanya sama. Jadi sesuatu yang besar, yang mulia, yang agung, yang di luar nalar dari manusia. Makanya cerita kita kemarin itu kan yang tentang nabi palsu itu ya. Malfil. Ya kan ada ditantang, kalau nggak salah Musailama Al-Kadzab itu. Ditantang untuk bikin satu
surah yang menyamai Al-Quran gitu kan. Ya, dia bilang karena di Al-Quran juga ada surah Al-Fil, dia juga bikin surah Al-Fil itu. Jadi mulainya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Itu kan. Jadi gajah. Apa itu gajah? Tahukah engkau tentang gajah? Tentang apa itu gajah gitu ya. Ya. Jadi, kalau nggak salah dia sebutkan itu lahu zailun tawil, dia mempunyai apa namanya ikor yang panjang, belalai yang panjang gitu ya. Jadi itu kan tidak sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang sudah umum, yang jamak diketahui oleh manusia. Makanya nggak bisa karena dia tidak tahu apa yang sebetulnya di luar manusia yang ingin dia kabarkan kan. Nggak tahu karena itu sesungguhnya daripada Allah. Kalau yang misalnya Lailatul Qadar, Al-Qari'ah itu kan sesuatu yang diketahui Allah yang ingin diberitahukan kepada manusia. Yang manusia tidak akan tahu tanpa ada pemberitahuan seperti itu. Nah, jadi sirat wama adraka itu ya untuk mengagungkan dan memuliakan apa yang ingin dikabarkan itu. Ai wa ma a'lamaka ya Muhammad ma lailatul qadri wasyaraf. Apa yang kau ketahui wahai Muhammad ma lailatul qadri wasyaraf. Ya. Apa Lailatul Qadar, malam qadar dan kemuliaan itu. Qala al-Khazin, berkata Imam al-Khazin, tafsir Khazin. Wa hadza ala sabil at-ta'zim laha wa tashwiqi li khabariha. Ya. Ini adalah membawakan ayat ini dengan jalan at-ta'zim, memuliakan bagi malam itu, tashwiqi li khabariha, dan keinginan yang kuat untuk memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu qala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyu syai'in, ya, ayyu syai'in yablughu ilmaka biqadriha wa mablaghi fadliha, ya. Apa yang sampai kepada ilmumu ya Muhammad, ya Nabi, tentang kemuliaannya dan nilai keutamaan daripada malam itu. Ya. Tsumma dzakara fadlaha min salasati aujuhin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 keutamaan. Ya. Faqala, 3 keutamaan Lailatul Qadar itu maksudnya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama, kemuliaan yang pertama itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Ya. Ai Lailatul Qadri fi syarafi wal fadli khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu Malam Qadar itu dalam hal kemuliaan dan keutamaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, kita hitunglah satu malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Berapa bulan tuh? 80 berapa? 1000 bulan berapa? 5 tahun ya? Nggak ingat saya. Alfi syahr. Limakhtassat bihi min syarafi inzalil Qur'anil Karim fiha. Di mana malam itu dikhususkan, ya, kenapa dia disebut mulia? Karena malam itu dikhususkan untuk menurunkan Al-Qur'an yang mulia fiha, di dalamnya. Itu alasan pertama. Tapi ada juga yang mengatakan qala al-mufassirun, berkata para mufassir, al-amalus salih fi lailatul qadri khairun minal amal fi alfi syahrin laisa fiha lailatul qadr. Ya. Beramal salih pada malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik daripada melakukan amal fi alfi syahr, dalam 1000 bulan laisa fiha Lailatul Qadar,
yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi kalau dalam 1000 bulan itu tidak ada satupun Lailatul Qadar dibandingkan dengan satu malam saja Lailatul Qadar itu, maka beramal dalam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik. Ya. Jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita salat misalnya, salat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu, dan jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan ya. Ada pada bulan Ramadan. Walaupun ini juga diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu Sya'ban sebetulnya. Ada yang mengatakan di luar Ramadan. Tapi jumhur itu mengatakan Lailatul Qadar itu di luar Ramadan. Karena ayat Al-Quran yang pertama turun itu adalah dalam bulan Ramadan. 2 rakaat misalnya kita malam Lailatul Qadar itu sholat, maka nilainya itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya setiap malam dari 1000 bulan itu kita melakukan 2 rakaat sholat. Nah berapalah? Bisa dihitung kan? 1 bulan 30 kali 1000. 1000 kali 30. 30.000. Ya. 30.000 malam. 30.000 malam kali 2 rakaat. Itu 60.000 rakaat. Itu kalah dibandingkan dengan 2 rakaat saja kita pada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Cuman masalahnya Lailatul Qadar ini kan nggak tahu kita. Dalam bulan Ramadan itu malam keberapa. Itu kan nggak tahu, dirahasiakan. Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang malam ganjil, malam ke-27, itu adalah riwayat-riwayat spekulatif. Bukan riwayat yang pasti. Bukan riwayat yang menyatakan kepastian. Riwayatnya pasti, tapi kepastian Lailatul Qadarnya itu tidak ditetapkan. Itu hanya berdasarkan kadang-kadang pengalaman para ulama, ya. Jadi, dan banyak orang-orang Muslim terjebak dengan spekulasi-spekulasi seperti ini. Misalnya malam 27 mereka ramai sekali dibanding malam-malam yang lain. Karena beranggapan 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Ada juga yang membuat rumusan malam Lailatul Qadar itu. Saya lupa rumusannya, tapi beredar pada saat bulan puasa itu pasti beredar itu. Rumusan malam Lailatul Qadar itu. Kalau misalnya pada tahun ini malam Lailatul Qadar 21, tahun berikutnya malam keberapa dan seterusnya gitu ya. Atau awal bulan Ramadan itu kapan, maka Lailatul Qadarnya itu hari apa gitu. Itu ada rumusannya itu. Para ulama menetap, sebagian ulama yang mengatakan itu ya. Ya sekali lagi itu spekulatif. Karena Lailatul Qadarnya itu kapan, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah merahasiakan kematian. Nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, ya mereka beramalnya itu tidak menunggu malam 27, tidak menunggu malam 21, tidak menunggu malam 23 dan seterusnya. Tapi memang diindikasikan oleh Rasulullah SAW bahwa fil ashril awakhir, di malam-malam ke-10 terakhir Ramadan itu kita disuruh untuk lebih ijtihad, untuk lebih berusaha keras untuk beribadah, ya. Karena ketidaktahuan kita, tapi 10 malam terakhir itu dimungkinkan terjadi Lailatul Qadar seperti yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau di Indonesia malam ke-10 itu orang-orang sibuk mikir pulang kampung kan, pulang kampung, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah Lailatul Qadar itu Ashrul Awakhir itu tidak maksimal lagi, tidak maksimal.
Nah, mau pulang kampung itu udah mikirin oleh-olehnya apa, beli baju segala macam, nyari diskon gitu ya, Matahari, ke toko-toko shopping mall gitu kan, untuk bawa pulang kampung, karena pulang kampung nggak bawa apa-apa kan, ini juga apa namanya, nggak enak juga gitu. Akhirnya sibuk gitu, sibuk nyari tiket murah, sibuk macam-macam. Ya, perjalanan jauh pula kan. Jalanan jauh pula seharian, malamnya sampai capek gitu. Pas sampai ke kampung karena lama nggak ketemu dengan kawan-kawan, nah itu silaturahimnya pada 10 hari terakhir itu intensif sekali gitu kan. Silaturahim bagus dengan kawan-kawan gitu. Tapi amalan-amalan yang kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi terlupakan gitu ya. Nah, ini yang fenomena yang terjadi di tempat kita ya. Tapi Ya bukan pulang kampung. Gimana? Kalau kenapa kok malam, Ustaz? Malam di Amerika mungkin siang di Australia gitu. Ya itu satu persoalan pelik juga sebetulnya ya. Jadi kenapa Allah nggak pakai yaum day gitu? Yaum al-qadar. Lailatul qadar. Iya, karena turunnya itu malam. Malam. Tapi, waktu Mekah, waktu Al-Quran itu. Tidak ditentukan malamnya. Jadi bisa jadi bahwa yang misalnya di Indonesia malam, di sini siang, nanti malamnya di sini juga akan terjadi gitu loh. Akan terjadi pasti, bukan akan lagi, saya bisa memastikan itu terjadi. Karena nggak punya rasa keadilan kalau misalnya itu tidak terjadi. Hanya ditetapkan malamnya misalnya 27 ya. Tanggal 27 misalnya. 27 di Indonesia itu malamnya itu kita 26 di sini kan. Masih siang. Nah, nanti pada malam 27 yang sama maka akan terjadi di sini. Sama sebetulnya. Jadi itu seharian ya, 24 jam hitungan jam kita. Tapi hitungan relativitasnya itu tetap malam. Tetap malam. Malam relatif di Indonesia, itu siang di kita, di Amerika, tapi kita malamnya juga akan dapat Lailatul Qadar itu. Okay. Jadi tidak karena yang pasti itu malaikat turun pada malam hari. Enggak siang. Dan sesungguhnya ini juga ingin tetap memberikan kemudahan bagi orang Islam, bagi manusia, agar siang mereka tetap juga berusaha, bekerja, mencari nafkah gitu kan. Kalau siangnya itu ditetapkan qadar seperti tadi, itu bukan Lailatul Qadar kalau siang ya, Naharul Qadar misalnya gitu kan. Itu akan terjadi protes oleh manusia. Kenapa sih yang kita kan bekerja siang hari gitu kan? Bisa jadi akan 10 itu Ustaz. Gimana? 10 terakhir Ramadan memburu Lailatul Qadar, kita biasanya siang pagi tidur itu seharian. Nggak kerja di masjid. Ya. Itu memang tidak bisa dipungkiri ya, kita tidak bisa mengambil semuanya gitu kan, nggak bisa mengambil semuanya. Jadi malamnya, tapi ya begadang malam dianjurkan kan. Rasulullah itu bahkan sampai mengikat istri-istri beliau itu di masjid itu agar terjaga terus gitu kan pada malamnya itu. Bahkan i'tikaf itu, nah ini soalan i'tikaf ya. I'tikaf itu kan tidak ada yang mengatakan ya tidur di masjid pun termasuk i'tikaf gitu kan. Walaupun nilainya tentu tidak sama dengan mereka yang beribadah di masjid itu. Oke, ya jadi persoalan Lailatul Qadar itu persoalan yang setiap tahun terjadi karena memang setiap tahun ada, dan kita ada sebagian orang yang ingin melihat secara
secara nyata Lailatul Qadar itu katanya kan, itu kan dibukakan hijab ya, dibuka, dikasyaf oleh Allah, kasyafnya dibuka, bisa melihat gitu ya malam Lailatul Qadar itu turun. Tapi sesungguhnya bagi kita tidak usah terlalu banyak mendiskusikan masalah hal-hal yang spiritual seperti itu. Yang penting bagi kita beramal saja. Dapat kita misalnya 10 hari kita rajin beramal ya. Nggak usah terlalu ngoyo gitu ya sampai kemudian siangnya nggak bekerja gitu ya. Menurut saya cukup laksanakan sholat isya, sholat tarawih dengan baik, baca Quran di malamnya, kemudian bangun lagi nanti pada saat sepertiga malam terakhir, lalu sahur, kita kemudian fajar terbit gitu ya. Nah pada malam tiap hari kita 10 hari terakhir itu bisa melakukan itu. Pada satu malam pasti kena satu amalan kita di malam-malam itu. Di mana kita kemudian memperoleh nilai yang luar biasa. Ya, nilai lebih baik dari 1000 bulan itu. Jadi tidak harus kita ketemu Lailatul Qadar itu melihat katanya yang langit terbelah gitu dibuka itu orang-orang yang punya pandangan yang luar biasa ya, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya sehingga bisa terlihat. Dan itu yang kemudian para ulama-ulama seperti itu yang kemudian bisa mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadinya malam ini gitu ya. Kalau kita kan nggak tahu. Gitu. Jadi jangan merasa wah saya nggak dapat Lailatul Qadar, nggak bisa melihat tadi malam, orang cerita bisa ngelihat gitu ya. Nggak usah berkecil hati. Yang penting kita beramal nggak pada malam itu gitu ya. Kita berbuat baik nggak pada malam itu. Gitu. Kadang-kadang orang yang cerita itu Bapak Ibu itu cuman gengsi-gengsian aja. Ya, cerita sampai, cerita istilah-istilah sampai gitu kan. Cerita kasyaf segala macam. Cerita aja dia menghayal, cerita hayalan. Biasanya orang yang sampai yang sudah memang betul-betul dibukakan oleh Allah itu nggak cerita-cerita dia. Itu disimpan buat dia karena kadang-kadang ada yang menganggapnya satu aib. Kenapa aib? Ya karena mereka tidak ingin diketahui oleh manusia makam mereka. Ditutupi. Kalau banyak cerita begini ya udah tinggalkan aja itu. Karena itu mudaratnya bagi kita, berpengaruh kepada kita segala macam, membuat kita merasa wah saya ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya tidak optimis lagi kehidupan kita kalau membandingkan dengan hal-hal seperti itu. Wa qad ruwiya anna rajulan labisas silaha. Diriwayatkan, nah ini kenapa ada malam Lailatul Qadar itu, sebabun nuzulnya ya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang selalu berjihad di jalan Allah. Wajahada fi sabilillah alfa syahrin, 1000 bulan. Ini pada masa Bani Israel dulu. Nah, Ustaz bisa tolong kursornya di teks. Oke, sorry. Ya, jazakallah. Wa qad ruwiya anna rajulan labisa silaha wajahada fi sabilillah alfa syahrin. Jadi diriwayatkan ada seorang laki-laki pada masa Bani Israel dulu, hidupnya berjihad saja 1000 bulan. Berapa tahun itu tadi kan? 80 lebih tahun gitu ya. Nah, berjihad gitu. Ini kan riwayat tentang Sam'un ya. Kalau di kita kan Samson Betawi. Ini riwayat Israiliyat pada masa Bani Israel dulu. Yang yang kalau di film barat itu apa namanya? Samson and Delilah ya. Nah, itu ceritanya dari sini, dari riwayat ini. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna min dzalik. Maka Rasul dan kaum muslimun itu merasa kagum dengan semangat jihad, dengan perbuatan amalan orang Bani Israel pada masa Nabi Musa kalau nggak salah itu.
Wa tamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Lalu kemudian Rasul ini menginginkan hal yang sama juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, pahala yang nilainya 1000 bulan itu. Iri ya. Nah, ini satu sikap ketika ada mendengar kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, kita itu mestinya merasa iri kenapa kita tidak melakukannya juga gitu ya. Bukan dengki. Dengki kemudian mengatakan, wah itu cuma berbuat karena ria aja katanya kan. Nah, itu dengki namanya. Jadi kalau dia iri dengan kebaikan itu, dia akan melakukannya. Akan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dia merasa terpanggil, termotivasi gitu ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah, wahai Tuhan, ja'alta ummati aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Wahai Tuhan, Engkau ciptakan umatku ini, umat Islam ini, itu umurnya lebih pendek. Ya, dan amalnya pun lebih sedikit. Ya, karena umur pendek, amalan lebih sedikit kan gitu. Kalau semua hari dalam umur itu dibikin kebajikan, maka amalannya tetap lebih sedikit dari umat-umat yang terdahulu. Maka Nabi minta ya biar dikasih juga kesempatan buat kita untuk memperoleh nilai amal seperti halnya umat-umat terdahulu. Fa'atahullahu lailatul qadar, maka Allah kemudian memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul qadar, malam qadar ini. Wa qala lailatul qadri khairul laka wa li ummatika min alfi syahr. Ya. Malam qadar ini lebih baik bagi engkau dan bagi umatmu min alfi syahr. Ya, dari 1000 bulan jahada fiha dzalikar rajulu, di mana di dalamnya pada 1000 bulan itu orang yang tadi laki-laki Bani Israel tadi itu berjihad ya. Jadi lebih baik dari jihadnya itu. 1000 bulan orang tadi berjihad, maka malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari itu. Wah, ini karunia luar biasa bagi umat Islam. Ya. Amalan orang tadi itu siangnya berjihad, malamnya ibadah. Malam ibadah, siang jihad. Malam ibadah, siang jihad gitu ya. Dan jihadnya itu bukan jihad yang kayak kita yang jihad menahan hawa nafsu kan, tapi jihadnya jihad berperang itu. Ya, memerangi kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang dilakukannya. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada malam itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka amalan kita jauh lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan kalau kita misalnya berumur 60 tahun, taruhlah kita melakukan kebajikan malam Lailatul Qadar itu 20 tahun saja kita sempat melakukannya. 20 kali kita melakukan itu, 20 malam kita dapat, itu bandingkanlah kali 20 kali 1000 bulan. Lebih dari itu. Khairun itu kan kita nggak tahu lebihnya berapa lebih baiknya. Jadi sama pun tidak, itu lebih baik. Ya, ini sesungguhnya bisa memberikan optimisme kepada kita. Ya. Optimisme kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita peluang-peluang untuk menambah pundi-pundi amal dan pahala. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahr. Beramal pada malam itu, puasa pada siangnya ya, wa qiyamuha dan tahajudnya, salatnya pada malam itu khairun min alfi syahr. Jauh lebih baik dari 1000 bulan. Hadzal wajhul awal. Ini kemuliaan yang pertama min fadliha. Tsumma qala ta'ala, kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ai tanazzalul malaikah wa jibrilu, malaikat itu dan Jibril turun ke
bumi ilal ardi fi tilkal lailati pada malam tersebut bi amri rabbihim membawa perintah Tuhannya min ajli kulli amrin qaddarahullahu wa qadahu li tilkas sanah ila sanatil qabilah ya. Jadi membawa perintah Tuhannya untuk menetapkan setiap urusan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala litil kasana pada tahun itu sampai tahun berikutnya. Jadi malam itu salah satu tugas daripada malaikat Jibril itu adalah menetapkan tadbir ya, merancang, merencanakan, menetapkan takdir-takdir untuk setiap manusia setahun ke depan pada malam itu. Jadi ini kalau saya berpendapat sih ini mungkin rincian ya, karena takdir kematian seperti dalam hadis itu rezeki ya itu kan ditetapkan pada saat orang janin itu di dalam perutnya 3 bulan ya, berapa bulan itu lupa saya. Yang kemudian ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal ya. Nah, itu ketetapan yang umum. Tapi rinciannya ini setiap tahun ditetapkan oleh malaikat. Dan sebetulnya rinciannya itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadza huwal wajhus tsani min fadliha. Inilah kemuliaan kedua malam itu, keutamaan kedua malam Lailatul Qadar itu. Wal wajhus tsalis, dan bentuk ketiga dari kemuliaan Lailatul Qadar itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu min awwali yaumiha, dari awal harinya ila tulu'il fajr, sampai kepada terbitnya matahari ya, fajar, sampai kepada terbitnya fajar, bukan matahari, sampai kepada terbit fajar. Jadi begitu waktu subuh udah selesai gitu kan. Nah, itu salah satu kemuliaan yang ketiga. Tasallama fihal malaikat, tusallimu fihal malaikatu 'alal mu'minin, di mana para malaikat malam itu memberi salam kepada orang-orang mukmin. Ya. Wala yuqaddirullahu fiha illal khaira wassalamata libanil insan. Dan tidak ditetapkan oleh Allah ya pada malam itu kecuali kebajikan, kecuali kebaikan dan keselamatan libanil insan, bagi semua manusia. Ada yang mengatakan bahwa pada malam itu manusianya selamat semua ya, karena Allah menetapkan keselamatan. Ya, keselamatan. Ini kalau misalnya dicek, diteliti ya, keselamatan yang seperti apa sebetulnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu ya. Apakah memang keselamatan itu dari hal-hal yang buruk, tidak ada kejadian-kejadian gempa misalnya pada malam itu. Itu kita nggak tahu ya keselamatan seperti apa. Tapi ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam itu ada keselamatan sampai matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi itulah surah Al-Qadar ini bercerita tentang Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita bahwa malam tersebut nilainya jauh lebih baik dari 1000 bulan ya. Beramal pada malam itu jauh lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Tapi jangan menunggu malam itu saja untuk beramal ya. Jangan menunggu malam itu saja untuk beramal. Nanti malah nunggu-nunggu malam lainnya nggak mau beramal kan rugi juga. Karena kadang-kadang nilai sebuah amalan itu bergantung kepada kondisi kita. Kepada kondisi kita melakukannya. Bisa jadi pada saat kita merasa sempit ya, merasa membutuhkan kepada Allah, lalu kemudian keikhlasan muncul,
walaupun pada malam yang bukan Lailatul Qadar bisa jadi itu lebih baik. Ya. Jangan nunggu, karena nunggu nanti malah nggak beramal pada malam-malam lainnya, nunggu malam Lailatul Qadar, kebetulan ada peristiwa lain sehingga membuat kita nggak bisa beramal juga. Nah, kasihan kan. Jadi, maka mulai dengan membiasakan kebajikan-kebajikan pada malam-malam lainnya. Malam itu juga turun malaikat dan Jibril, ya, membawa perintah Tuhan mereka, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan takdir-takdir, qadar-qadar bagi setiap orang setahun berikutnya. Lalu juga ada keselamatan, ya, keselamatan bagi umat manusia pada malam itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, amalan-amalan kebajikan kita di luar dan lebih khusus pada malam Lailatul Qadar ini. Demikian Bapak Ibu, saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan.